Jangan ngomong saja lagi. Biar nih. Assalamualaikum sapuku agak kareba, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Lebaran sebentar lagi ya, tinggal menunggu beberapa hari lagi. So, di vlog kali ini aku akan menceritakan tentang hari-hari terakhir aku di bulan Ramadan tahun 2023. Di sini diawali dengan aku nyapu-nyapu halaman. Seperti biasa kalau mau lebaran tuh semuanya harus perfect, harus bersih. So, di sini diawali dengan aku bakar-bakar sampah dulu. Sebenarnya bukan sampah sih, tapi bagian dari pohon bidara yang ditebang waktu itu. Ini kan udah mulai mengering ya. Jadi sudah saatnya untuk dibakar. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ini nggak kami kasih sama petugas sampah, soalnya ini banyak banget durinya. Jadi ini bakalan kita bakar saja. Maaf jika asapnya mengganggu di pagi hari yang masih dengan udara sejuk. Mau gimana lagi, mau bakar sore hari tuh takutnya tuh malah kebesaran apinya. Pernah kabel di atas pohon itu tuh hampir terbakar gara-gara aku ngebakar itu dahannya tuh pas sore hari, dan itu pas lagi hujan jarang banget, dan itu aku jadikan pelajaran sekarang sekaligus menjadi shock terapi sih buat aku sejujurnya. Jadi sebelum aku membakar dahan-dahan itu aku udah ngambil 2 ember air, itu jaga-jaga kalau apinya tuh kegedean. Dan awal-awal aku bakar itu tuh langsung nyambar apinya, karena aku masih menyimpan trauma gara-gara waktu itu hampir kebakar kabelnya. Itu langsung aku singkirin apinya, aku langsung padamkan. Mungkin besok-besok kali ya kalau bisa dibakar sama ibu, tapi ini pada akhirnya habis sih aku bakar. Dengan catatan kalau mau ngebakar itu harus dijagain biar nggak gede banget apinya. Nah, terus di sini lanjut lagi aku nyapu di bagian luar. Itu kalau kalian perhatikan ya, di situ ada 2 titik kumpul gitu untuk dahan-dahan yang waktu itu habis dipotong-potongin sama adik sepupu aku. Nah, yang ini aku biarkan apinya jadi besar, soalnya di sini nggak ada kabel. Dan pada hari itu juga ini nyaris habis aku bakar. Di sini juga aku pungut-pungutin sampah dari mobil apanya saya yang waktu itu kami pakai ke Palopo. Di situ banyak banget sampah di mobil. Maklum lah ya, kalau perjalanan jauh tuh tisu-tisu tuh pasti banyak banget, dan juga bekas sisa-sisa air minum dan makanan. Karena waktu itu kami tiba malam baru sampai di rumah. By the way, puasa kalian gimana sih teman-teman? Mungkin udah mulai banyak yang mudik ya. Mungkin juga banyak yang sedang mempersiapkan hari raya dengan membuat kue atau mulai membuat bumbu. Aku sekarang ini lagi nyicil-nyicil untuk buat bumbu di video ini. Sekarang sih udah nyantai, udah habis semua aku buat bumbu-bumbunya. Dan puasanya masih lancar kan? Ayo, bertahan sebentar lagi saja. Yang mudik semoga tiba dengan selamat dan juga selamat berkumpul bersama keluarga. Sementara yang nggak sempat mudik tahun ini, semoga tahun depan ada rezeki biar bisa mudik. Baik itu rezeki umur maupun kesempatan dan juga cuan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semoga kanal ini bisa menjadi motivasi, inspirasi maupun hanya sekedar hiburan. Nanti sesekali di kanal ini aku akan membahas tentang law of attraction, spirituality, dan juga journey spiritual aku. Semoga dengan video-video aku tuh bisa memberikan kemudahan teman-teman dalam mencapai pencerahan. Thank you and I love you.
Balik lagi ke video, ini aku mulai bakar-bakarin dahan-dahannya. Di sini agak kesulitan menarik-nariknya soalnya tuh banyak banget durinya dan itu saling bertautan gitu. Jadi aku cuman ngambil beberapa dahan aja. Tapi pada akhirnya ini semua hampir habis terbakar pagi itu juga. And I'm so happy. Karena dengan terbakarnya dahan-dahan ini rumah jadi terlihat semakin bersih. Kalau ada rumput yang tertinggal, bukan rumput sih, kayak sampah-sampah gitu yang tertinggal depan rumah tuh rasanya kayak gimana gitu. Ya kotor aja sih. Habis membersihkan halaman dan bakar-bakar sampah di halaman, ini aku lanjutkan untuk menaruh kursi di depan rumah karena aku akan menjemur kasur aku. Karena malamnya pas aku pulang dari Palopo itu aku nggak tahu kenapa Niki tiba-tiba buang air kecil di atas kasur aku. Mungkin dia kebelet kali dan aku masukin dia ke dalam kamar aku. Di sini aku dan adik aku itu harus ngeluarin kasur dan menyemurnya di depan rumah. Kebetulan beberapa hari belakangan ini tuh di tempat aku kalau siang tuh cetar membahana dan kalau malam itu lumayan panas juga, nggak ada hujan. Tapi ini malam ini dan kemarin itu hujan gede banget dan petir juga. Habis menjemur kasur, ini aku lanjutkan untuk membersihkan karpet. Soalnya ini subuh-subuhnya itu saya baru pulang ke Sorowako gitu. Jadi ini bekas mereka pakai karpet ini aku bersih-bersihin dulu. Ini akan kami cuci ke tempat pencucian karpet, tapi sebelum itu aku akan membersihkannya dulu. Nah terus ini pas senja, pas habis buka puasa gitu, itu langitnya cantik banget. Ini pas aku nyebrang ke rumah tetangga aku, Mama Meli, untuk bagi takjil dan nampaklah pemandangan indah ini. Aku nggak tahu itu bintang apa atau planet apa, yang jelasnya itu cantik banget. Terus ini keesokan paginya aku mulai membersihkan langit-langit. Ini banyak banget. Aku nggak tahu ya ini kenapa banyak banget sih itu laba-laba pada buat rumah di atas plafon. Untung ada kemoceng ini jadi udah nggak berat lagi, udah nggak kayak tahun lalu yang kalau aku mau membersihkan langit-langit tuh berat banget dan tengkuk aku atau pundak aku tuh sakit karena berat banget itu nahan bobot. Nah, alhamdulillah ada kemucing ini. Ini sangat membantu dan sangat ringan. Terus ini elastis juga loh, bisa dibuat kayak gitu, diubah-ubah bentuknya. Jadi menurut aku ini alat yang sangat bagus. Setelah agak siangan dikit, ini aku mulai ngiris-ngiris bawang. Di sini kenapa aku udah mulai nyicil-nyicil bumbu? Soalnya tuh malam lebaran biasanya aku keteteran banget. Harus memasak dan harus membersihkan sekaligus. Jadi di sini aku sudah mulai buat-buat bumbu. Yang pertama aku buat ini adalah bumbu coto. Karena di rumah aku semua orang tuh suka banget dengan coto. Sebenarnya ada dua jenis bumbu lain yang aku buat, cuman ini yang aku prioritaskan dulu adalah coto karena ini adalah hidangan utama yang akan disajikan di hari lebaran nanti. Di sini juga aku buat agak banyak bumbunya biar itu nanti
kuahnya tuh bisa pekat gitu. Nggak kayak waktu saya ulang tahun tuh airnya tuh sangat-sangat tawar. Nah itu tadi aku irisin 2 bawang, habis itu ini aku tambahin dengan, jadi ini semua aku iris-iris halus terus nanti akan di blender. Di sini juga pakai kayak serai gitu. Nanti aku bakalan keluar dari rumah untuk mengambil serai. Alhamdulillah tiap mau pakai serai itu tinggal keluar aja sebentar ke halaman dan mulai nyebut-nyebutnya. Tapi aku nggak tahu ya ini kenapa sih daun serai itu kalau kena kulit aku tuh suka gatel-gatel gitu. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Di sini aku ngambilnya agak lama soalnya ini aku ngambil sekitar 7 buah. Kok 7 buah sih? 7 buah nggak sih? Pokoknya 7 batang gitulah, 7 batang serai dan ini lumayan agak susah ngambilnya. Soalnya itu agak gede pohonnya dan seperti aku bilang tadi bahwa kalau kena kulit aku tuh agak gatel gitu. Jadi aku hati-hati banget kalau nyabut serai. Nah terus ini setelah aku dapatkan beberapa batang serai, ini aku mulai bersihkan itu daun-daunnya, aku potong-potongin dan aku biarkan di luar itu soalnya kalau aku bawa masuk itu bakalan apa ya, marompa. Dari kampungku sih bilangnya marompa atau ribet gitu. Jadi ini aku potong-potongin daun-daunnya dan itu bakalan kering di situ dan itu akan dibakar sama ibu biasanya. Habis itu aku ambil bagian putihnya dan aku potong-potong kecil kayak gini. Ini juga bakalan ikut di blender seperti bumbu-bumbu yang lain yang aku sudah kupas-kupas tadi dan potong-potong tadi. Apanya? Rumah itu? Oh, kukira kap sawit. Nah, habis ngeblend bumbu tadi, ini aku lanjutkan untuk membuat takjil kita hari itu. Di sini aku buat es pisang hijau dan kalau kalian ingin melihat resepnya di fanpage Facebook itu udah aku share semua bahan-bahan dan juga ukuran-ukurannya. Ini pisang hijaunya simple, lembut juga dan ini enak banget apalagi pas dicampur dengan susu terus ditaburin dengan kacang sangrai. Jadi di sini sambil aku buat pisang hijaunya, ini aku juga sambil numis bumbu. Pokoknya mah harus multitasking ya. Nah ini tadi pas itu sudah matang, ini aku garuk-garukin, kok garuk-garukin sih, diaduk-aduk sampai kalis. Setelah kalis siap kita bentuk deh. Di sini aku ambil 2 sendok makan, lalu aku akan membentuknya untuk jadi apa ya? Dibungkusin pada pisangnya dan ini udah nggak perlu dikukus lagi. Habis ini udah ready untuk dimakan. Jadi menurut aku ini memang benar-benar simple sih dan cepat. Bahkan setelah 2 hari disimpan di dalam kulkas itu tetap lembut dan juga lembek gitu. Pernah beberapa kali buat pisang hijau dan itu ketika disimpan di kulkas keesokan harinya tuh udah kayak matojo begitu keras gitulah jadinya. Di kampung aku kami menyebutnya dengan istilah matojo. Nah setelah dibentuk-bentuk begini seperti ini hasilnya dan ini airnya atau sausnya. Ini dimakannya pakai sirup. Lihat pisang Ambon, aku nggak tahu di tempat lain apa ada ya sirup itu dijual.
Terus ini keesokan paginya tuh lagi heboh. Ini ada burung yang lumayan gede makan buah kersen di depan rumah. Dan pas mau ditangkap itu burungnya lari. Lari jauhan. Oh tidak lari, ini tidak melakukan. Yang tadi pun ada hatang itu. Oh lari apa? Lalu ini pas siangnya aku akan mengupas ubi jalar. Ini aku akan buat seperti korek api. Ini sebagai pelengkap dari masakan gore-gore khas Bugis. Di vlog aku pas Hari Raya Idul Adha waktu itu aku buat, dan adik aku juga membuat masakan ini. Cuman waktu itu kami pakai laksa karena tidak ada ubi jalar, dan hari ini kami punya ubi jalar, alhamdulillah. Jadi ini akan menjadi pelengkap masakan gore-gore. Terus aku dan adik aku udah mulai ngupas-ngupas bawang lagi. Ini ya aku akan blender bersama dengan beberapa bumbu yang lainnya. Nanti akan menjadi bumbu gore-gore. Jadi insya Allah nanti malam lebaran tuh tinggal cemplang-cemplung aja. Dan itu seperti yang aku bilang, itu akan memakan waktu yang sedikit. Maksudnya kita bisa menghemat waktu dengan sangat baik sehingga kita tidak keteteran lagi. Nah, dari setelah bumbunya siap untuk di blender, ini aku mulai menggoreng ubi jalar. Ini aku akan masukin ke dalam toples setelah selesai digoreng dan menunggu malam lebaran apa sih. Dan ini dia tadi bumbu gore-gorenya. Oh, ini bumbu gore-gore dan coto. Insya Allah besok aku akan buat bumbu lain. By the way, vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye.